Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, kita marilah panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Sahabat seiman dan setakwa, ada sedikit hal yang ingin saya paparkan mengenai tentang birrul walidaini, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Lantas, bagaimanakah cara berbuat baik kepada kedua orang tua? Nah, cara berbuat baik kepada kedua orang tua yaitu dengan cara mendengarkan nasihatnya, mengikuti segala peraturannya, dan berbuat baik kepada mereka. Ketika mereka memerintahkan kepada kita, dan kita harus segera mengikuti perintah mereka, tidak memotong saat mereka berbicara dan mendengarkan mereka berbicara. Itu adalah cara langkah-langkah menjadi anak yang baik. Nah, dalam materi birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua, yang pertama dan yang paling utama, kita harus hormat terlebih dahulu kepada seorang ibu. Kenapa? Karena seorang ibu yang telah melahirkan kita, yang telah mengurus kita dari kecil sampai kita besar. Dikatakan dalam hadis, al-jannatu tahta min aqdamil ummah, yaitu surga berada di dalam telapak kaki ibu. Nah, jadi kita harus menyayangi dan menghormati orang tua kita sebagaimana orang tua kita menyayangi kita di waktu kecil. Tapi kenapa ada aja anak yang membangkang perintah kedua orang tua atau tidak menuruti apa yang dikatakan kedua orang tua? Misalkan si anak itu meminta barang ataupun apa, dan si orang tua tersebut tidak segera membelikannya atau menurutinya, dan anak tersebut itu berbicara kasar kepada orang tua, dan itu adalah perbuatan yang sangat tidak disukai Allah. Dan kenapa anak tersebut itu melakukan perbuatan tersebut? Karena dia tergoda oleh setan, dan sesungguhnya musuh yang besar dan nyata itu adalah setan itu sendiri. Dikatakan dalam hadis, ridallahu fi ridho walidaini wa suhtullahi fi suhti walidaini, yang artinya ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung kepada murkanya orang tua. Nah, pada zaman sekarang sudah tidak wajar seorang anak meminta dengan cara memaksa kepada kedua orang tua mereka, dan itu adalah hal yang tidak baik dan sudah menjadi kebiasaan. Nah, untuk mencegah suatu kebiasaan tersebut, alangkah baiknya kita sebagai kedua orang tua, maksudnya kita suatu hari nanti kalau menjadi orang tua, kita harus memasukkan anak tersebut ke dalam pondok pesantren, yang dimana supaya menjadi benteng bagi si anak tersebut. Zaman sekarang sudah tidak wajar lagi seseorang anak meminta dengan cara memaksa kepada kedua orang tuanya, dan itu hal yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, lantas bagaimana cara mengubah kebiasaan buruk tersebut agar kebiasaan tersebut hilang dari si anak? Dengan cara kita sebagai kedua orang tua memasukkan anak tersebut ke dalam pondok pesantren. Kenapa harus pondok pesantren? Karena di dalam pondok pesantren kita diajarkan untuk berbuat akhlakul karimah, yang dimana untuk membentengi diri si anak tersebut, dan supaya bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Di dalam pondok pesantren juga kita akan diajarkan beberapa hal yang akan menjadikan kita manusia yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi hormat kepada orang tua sangat diwajibkan oleh agama ya guys, terutama kepada seorang ibu. Semoga kita dijadikan anak yang bisa membanggakan dan berbakti kepada kedua orang tua. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian. Semoga diberikan hidayah dan selalu beristiqomah di jalan Allah dalam melaksanakan ibadah. Amin ya robbal alamin. Jika ada kesalahan dalam kata saya ataupun
kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman, mohon dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.